Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami dari kelompok abal-abal ingin membahas tentang konferensi dan struktur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi. Nah, jadi di sini yang masih selaras dalam cakup seluruh materi sebelumnya dari kebijakan moneter, kondisi global, stabilitas makro di berbagai negara dengan gaya analisis akademik dan narasi yang diperluas. Nah, mungkin yang sekarang ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Nah, efisiensi kebijakan moneter dan terjaganya stabilitas makroekonomi tidak hanya ditentukan oleh keputusan suku bunga semata, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Nah, dalam konteks dinamika ekonomi global dan domestik tahun 2005, terdapat jumlah faktor utama yang secara signifikan memengaruhi efektivitas kebijakan moneter serta kemampuan suatu negara menjaga stabilitas ekonomi secara berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada kredibilitas dan independensi dari bank sentral sendiri. Nah, salah satu faktor yang paling fundamental dalam menentukan efisiensi kebijakan moneter adalah kredibilitas dan independensi bank sentral. Bank sentral yang independen dari tekanan politik memiliki keluasan dalam menetapkan kebijakan berbasis pertimbangan ekonomi. Nah, jangka menengah dan panjang, kredibilitas ini tercermin dari konsistensi kebijakan, kejelasan tujuan, serta rekam jejak keberhasilan dalam menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Nah, ketika pelaku pasar masyarakat memiliki kepercayaan yang tidak terhadap bank sentral, ekspektasi inflasi itu akan lebih terkendali. Nah, hal ini membuat kebijakan moneter bekerja lebih efisien karena perubahan suku bunga atau instrumen dari moneter lainnya. Nah, dalam dapat langsung mengaruhi perilaku konsumen, investasi dan tabungan tanpa memerlukan penyesuaian kebijakan yang berlebihan. Dan yang kedua itu ada efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter. Nah, efisiensi kebijakan moneter sangat bergantung pada beberapa baik mekanisme transmisi kebijakan berjalan dari sektor keuangan menuju sektor real. Nah, mekanisme ini mencakup jalur suku bunga, kredit, nilai tukar, dan ekspektasi dan harga aset. Nah, dalam praktiknya penurunan suku bunga acuan belum tentu langsung diikuti oleh penurunan suku bunga kredit, terutama jika perbankan bersikap konservatif terhadap risiko. Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia ini, transmisi kebijakan seringkali terlambat oleh struktur pasar keuangan yang belum sepenuhnya efisien, tingkat literasi keuangan yang beragam, serta preferensi perbankan terhadap instrumen berisiko rendah. Nah, kondisi ini dapat mengurangi dampak kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro secara keseluruhan. Oke, selanjutnya yaitu 3 sistem keuangan dan perbankan. Kondisi sistem keuangan dan perbankan yang sehat merupakan persyaratan penting bagi efisiensi kebijakan moneter. Stabilitas perbankan yang tercermin dari mencukup modal, kualitas aset, dan likuiditas yang memadai memungkinkan kebijakan moneter ditransmisikan secara optimal melalui penyaluran kredit. Sebaliknya, kredit sektor keuangan berada dalam kondisi rapuh. Kebijakan moneter yang longgar justru berisiko menimbulkan ketidakseimbangan baru, seperti pembentukan gelembung aset yang peningkatan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, stabilitas makroekonomi tidak dapat dilepaskan dari penguatan kerangka makroprudensial yang melengkapi kebijakan moneter. Yang keempat, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Faktor lain yang sangat menentukan adalah tingkat koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sinergi yang baik antara bank sentral dan pemerintah dapat memperkuat efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas harga. Kebijakan fiskal yang ekspansif namun terukur seperti belanja produktif dan investasi dapat meningkatkan permintaan, agregat, dan percepatan transmisi kebijakan moneter ke sektor real. Yang kelima, kondisi ekonomi global dan gejolak internasional dalam era globalisasi.
Efisiensi kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, perubahan kebijakan komoditi global serta ketegangan geopolitik dalam mempengaruhi asal modal internasional dan stabilitas nilai tukar. Negara berkembang umumnya lebih rentan terhadap spillover efek dari kebijakan moneter negara maju. Oleh karena itu, Bank Sentral perlu memiliki fleksibilitas kebijakan dan cadangan devisa yang memadai untuk meredam dampak gejolak eksternal sehingga stabilitas makroekonomi tetap terjaga. Baiklah, yang keenam yaitu struktur perekonomian dan ketahanan. Sektor real, struktur ekonomi domestik juga memainkan peran penting dalam menentukan aktivitas kebijakan moneter. Nah, perekonomian terdiversifikasi dengan basis industri dan sektor jasa yang kuat, cenderung lebih responsif terhadap stimulus moneter. Nah, sebaliknya, ketergantungan tinggi pada sektor tertentu atau komoditas ekspor membuat perekonomian lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Nah, ketahanan sektor real, khususnya UMKM dan sektor produktif, menentukan sejauh mana kebijakan moneter mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tanpa dukungan sektor real yang kuat, kebijakan moneter berisiko hanya berdampak pada sektor keuangan tanpa menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang ketujuh, ekspektasi inflasi dan perilaku ekonomi, yaitu ekspektasi inflasi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi stabilitas makroekonomi. Nah, jika masyarakat dan perlu usaha memperkirakan inflasi akan tetap rendah berlangsung lebih moderat. Nah, hal ini memperkuat efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga. Sebaliknya, ekspektasi inflasi tidak terkendali dapat melemahkan kebijakan moneter. Nah, karena itu pelaku ekonomi cenderung menaikkan harga dan upah secara preventif. Nah, komunikasi kebijakan yang jelas dan transparan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan ekspektasi publik. Yaitu yang ke-8, dukungan teknologi data dan inovasi kebijakan pemanfaatan teknologi dan data mutakhir semakin berperan dan meningkatkan inflasi kebijakan moneter. Nah, analisis berbasis big data, sistem pembayaran digital, dan modelan ekonomi yang lebih canggih kemungkinan Bank Sentral merespon perubahan ekonomi secara lebih cepat dan akurat. Nah, dalam jangka panjang, inovasi kebijakan berbasis teknologi memperpendek jeda waktu kebijakan, meningkatkan kualitas pengambilan melalui respon kebijakan yang lebih adaptif dan presisi. Ya, yang terakhir yaitu adapun kesimpulannya. Nah, efisiensi kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, melalui dari kredibilitas Bank Sentral, efektivitas transmisi kebijakan, stabilitas sistem keuangan, hingga kondisi ekonomi global dalam konteks tahun 2025. Tentang yang dihadapi semakin kompleks, namun juga membuka peluang bagi penguatan kebijakan melalui sinergi terlembaga dan pemanfaatan teknologi dan pemerintahan faktor tersebut secara holistik. Kebijakan moneter dapat dijalankan secara lebih efektif untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.